Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang jalan yang lurus. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang jalan yang lurus. Dalam konteks agama Islam, jalan yang lurus atau shiratal mustaqim adalah petunjuk hidup yang mengarahkan manusia menuju ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini apa? Ialah sebuah petunjuk hidup yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ di dalam kehidupan terdapat banyak jalan. Jalan itu berbeda dari jalan yang lurus. Jalan itu berbeda dari shiratal mustaqim atau jalan yang lurus menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya terdapat banyak jalan dan hati-hati kita di dalam menjalani kehidupan, khawatir nanti salah jalan sehingga kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita senantiasa memilih dan juga senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk selalu memohon diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merangkumi kepatuhan mutlak pada ajaran Islam, Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ setiap jalan yang lurus, senantiasa di situ kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikenal dengan namanya ittiba. Berikut adalah intisari dan hakikat materi tentang jalan yang lurus. Apa makna dari jalan yang lurus dan juga hakikat dari jalan yang lurus di sini? Satu, hakikat dan makna bagian yang pertama di sini jalan keselamatan. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan duniawi semata. Jadi jalan keselamatan di sini apa? Senantiasa kita melakukan amal soleh, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharapkan imbalan karena ingin mendapatkan dunia. Dunia boleh didapat, tapi yang lebih penting di sini adalah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Makanya di sini pentingnya jalan keselamatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari hakikat dan juga makna dari jalan yang lurus. Yang pertama adalah jalan keselamatan. Bagian yang kedua dari hakikat dan makna jalan yang lurus di sini, jalan yang jelas. Makanya di sini jalan jelas, kejelasan dari jalan di situ ialah jalan yang terang, tidak menyimpang dan tidak bercabang. Artinya yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini, yang dimaksud dengan jalan yang jelas di sini, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang dari jalan itu. Makanya di sini dikatakan sebagai jalan yang jelas. Karena jelas segala apa yang dilakukan oleh kita di dunia jangan pernah menyimpang dari Al-Qur'an dan juga hadis. Makanya di sini dikatakan sebagai jalan yang jelas karena kita jelas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua dari hakikat dan juga makna dari jalan yang lurus di sini, bagian yang kedua, siapa saja yang berada di jalan ini. Maksud itu menurut surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7, jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terdiri dari 4 golongan utama. Yang pertama di sini bagian dari siapa saja yang berada di jalan yang lurus di sini. Yang pertama para nabi, utusan Allah yang menyampaikan wahyu. Jadi di sini siapa saja yang berada di jalan ini, di jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus di sini, para nabi. Yang kedua di situ siddiqin, orang-orang yang sangat jujur dan teguh imannya. Siddiqin di situ orang-orang yang sangat jujur dan teguh imannya dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang ketiga dari siapa saja yang berada di jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus di sini, yang nomor 3 syuhada, mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jihad bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, jihad di situ menuntut ilmu juga termasuk kepada jihad fisabilillah. Menjadi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga dirinya sendiri, termasuk kepada jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus di sini, bagian yang nomor 4, sholihin, orang-orang yang soleh dan taat beribadah. Artinya di sini orang yang soleh, orang yang senantiasa mengabdikan seluruh hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sebagai orang yang soleh atau soleha. Orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dan juga makna dari jalan yang lurus. Hakikat dan makna dari jalan yang lurus, bagian yang nomor 3 di sini, ciri-ciri orang yang meniti jalan yang lurus. Makanya di sini orang terdapat ciri-ciri. Seperti apa ciri-ciri orang yang meniti jalan yang lurus di sini? Bagian yang pertama, berilmu dan mengamalkannya. Beramal berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah.
bukan berdasarkan hawa nafsu atau akal semata. Makanya di sini terdapat berbagai macam ciri-ciri dari orang yang meniti jalan yang lurus, yang meniti jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di situ orangnya berilmu dan mengamalkannya. Berilmu di sini artinya mereka senantiasa menuntut ilmu syar'i. Kemudian di situ mengamalkan ilmu syar'i tersebut untuk senantiasa memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki iman seseorang. Makanya ilmu yang kita miliki amalkan. Apalagi di sini ilmu yang berkaitan dengan ilmu syar'i untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri-ciri orang yang meniti jalan yang lurus di sini, bagian yang pertama berilmu dan mengamalkannya. Ciri-ciri orang yang meniti jalan yang lurus, bagian yang kedua di sini tidak mudah terpecah belah. Istiqomah bersama ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya seseorang yang meniti jalan yang lurus di sini, orang tersebut tidak mudah terpecah belah. Makanya di sini di zaman sekarang terkadang sebagian ada orang yang berpecah belah karena kepentingan dunia. Sebagian orang ada yang terpecah belah karena di situ mengedepankan nafsunya. Makanya ciri-ciri orang yang meniti jalan yang lurus tidak mudah terpecah belah. Ciri-ciri orang yang meniti jalan yang lurus, bagian yang nomor 3 di sini, menghindari dua kutub ekstrim. Tidak menjadi golongan yang dimurkai atau yang disebut juga dengan orang tersebut berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dan tidak menjadi golongan yang sesat, bersemangat beramal tapi tanpa ilmu. Artinya jikalau ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di situ yang pertama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ harus menggunakan ilmu di dalam beramal soleh. Makanya di situ amal soleh tanpa niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ juga amal soleh tanpa ilmu juga sia-sia karena tidak tahu ilmunya. Salah satu contohnya ingin sholat, tapi tidak tahu cara sholat dan juga tidak tahu ilmunya. Salah satu contohnya misalkan ingin sholat duhur, akan tetapi sholatnya jam 8 pagi. Itu namanya beramal tapi tanpa ilmu. Makanya di situ kita harus memahami ilmunya. Kalau sudah azan duhur, baru kita mengerjakan sholat duhur. Makanya harus tahu ilmunya terlebih dahulu agar supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan dalam Islam, Rasulullah SAW pernah menggambar satu garis lurus di atas tanah dan garis-garis lain di sisi kanan kirinya. Beliau bersabda bahwa garis lurus itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di cabang-cabang jalan yang lain terdapat setan yang menyeru manusia kepadanya. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk berpegang teguh pada jalannya yang lurus dan tidak mengikuti jalan-jalan yang menyesatkan. Artinya yang dimaksud dengan jalan yang lurus di situ, Rasulullah SAW pernah menggambar garis di tanah. Gambarnya garis di tanah lurus, kemudian Rasulullah juga menggambar garis di sisi jalan yang lurus. Makanya di situ jalan yang lurus, jalan yang digambarkan.
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan yang lurus. Di situ ketika kita sudah berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis di dalam beramal atau di dalam menjalani kehidupan. Makanya di situ terdapat banyak gangguan yang menyesatkan. Teguhkan iman dan juga Islam kita supaya kita bisa selamat dunia dan juga akhirat. Berkaitan dengan jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 153. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengikuti jalannya. Jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus sehingga kita senantiasa tetap istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ialah tentang jalan yang lurus. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.